Di antara pertolongan Allah itu, ketika Allah jaga kita sampai sekarang, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu pertolongan yang mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbahna bi fitratil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala sukai. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Bertepatan pula dengan salah satu bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam kitab Allah itu ada 12. Allah menetapkannya yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit, ketika Allah menciptakan bumi, Allah tetapkan bilangan bulan itu 12. Dari 12 minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan Allah menyebutnya dengan kalimat hurum. Kalimat hurum adalah kata jamak dari kata tunggal haram. Kalau 2 haramain, maka Makkah dan Madinah disebut dengan haramain. 4 bulan yang Allah muliakan, Allah menyebutnya dengan hurum. Yang 4 bulan itu salah satu mutawaliyat, yang 3 berurutan. Zulqaidah, Zulhijjah berada di akhir tahun, Muharram berada di awal tahun, yang di pertengahan tahun dalam hitungan Hijriah yaitu bulan Rajab. Dan sebentar lagi bulan Rajab yang mulia ini juga akan meninggalkan kita, beralih ke bulan Sya'ban dan menanti bulan Ramadan, seperti doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya akan membacakan tafsir surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, atau dalam sebutan lain surat An-Nasr. An-Nasr itu secara bahasa maknanya pertolongan, dan surat An-Nasr itu disebut dengan Madaniyah karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tersebut di Madinah sehingga disebut dengan Madaniyah. Dan surat An-Nasr ini surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi secara susunan surat, yang terakhir Allah turunkan adalah surat An-Nasr. Tapi berbeda dengan ayat. Kalau ayat yang terakhir wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Tapi kalau kemudian surat, itu adalah surat An-Nasr yang terakhir Allah turunkan. Jika muncul pertanyaan, surat An-Nasr surat yang terakhir turun, tapi dalam susunan Al-Quran yang terakhir diletakkan justru surat An-Nas, bukan surat An-Nasr, maka pertanyaannya juga akan sama. Di antara yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Allah tidak meletakkan surat Al-Alaq surat yang pertama, tapi surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, susunan Al-Qur'an itu tauqifi, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul, ya Muhammad do fi makani kaza wa kaza, wahai Muhammad ini letak di sini, ini letak di sini, ini letak di sini, sehingga susunan Al-Qur'an itu bukan melalui proses
urutan turunan wahyu, tapi kemudian ketetapan yang Allah sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu bahwa surat An-Nasr adalah surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan? Sayyidina Abdullah bin Abbas memanggil Ibnu Atabah, "Ata'lam akhir suratin minal Qur'an nuzilat?" Wahai Ibnu Atabah, apakah engkau tahu surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan? Kata Ibnu Atabah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kata Ibnu Atabah, surat yang terakhir turun adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Shadaqta, engkau benar." Nah, ini berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas membenarkan surat yang terakhir turun itu adalah surat An-Nasr. Dalam keterangan yang lain, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, "Unzilat hazihi surah idza jaa nasrullah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awsata ayyamit tasrik." Bahwa surat An-Nasr itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari tasyrik. Jadi hari tasyrik itu kan ada 3, 11, 12, 13. Jadi berarti Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di tanggal 12 pas di bulan Zulhijjah. Itu kemudian ayamut tasrik itu fa'urifa annahu al-wada, diketahui bahwa pada waktu itu adalah haji wada, haji perpisahannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti surat An-Nasr adalah surat yang terakhir karena diturunkan ketika proses haji wadanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu alasan yang kedua yang dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa surat An-Nasr itu adalah surat yang terakhir turun, dari Ikrimah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Lamma nazalat idza jaa nasrullah, lamma nuzilat." Ketika diturunkan surat idza jaa nasrullah atau surat An-Nasr, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah putri beliau, karena ada putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 7, yang putra kan 3, tapi yang putra itu semuanya meninggal. Lalu kemudian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil pada waktu itu Fatimah. Ketika Rasulullah memanggil Fatimah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahu qad nu'itu ilayya nafsi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah setelah turun surat An-Nasr, memberikan kabar kepada Sayyidah Fatimah bahwa diriku tak lama lagi akan meninggal. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah. Maka makna qad nu'itu ilayya nafsi itu adalah bi annahu maqbudun fi tilkas sanah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun tersebut. Nah, itulah kenapa surat An-Nasr itu menjadi surat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lalu saat Rasulullah mengabarkan bahwa beliau akan meninggal di tahun itu, fabakat, lalu kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis. Jadi namanya anak ketika diberi kabar oleh orang tua, tentu kabar itu terkait pula dengan kematian, maka kemudian Sayyidah Fatimah selaku seorang anak menangis. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan putrinya yang menangis karena ada rasa sedih? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri, sabarlah wahai putriku." Karena memang nasihat yang paling terbaik itu sabar. Tak ada yang lebih baik dibanding sabar dalam keadaan apapun ketika memberikan nasihat. Maka begitu juga Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada Sayyidah Fatimah. Lalu kemudian Rasulullah bukan hanya mengatakan sabar, fa innaki awwalu ahli lahaqqan bi. Kata Rasulullah, engkau adalah keluargaku yang nanti akan pertama kali berjumpa denganku, kata Rasul. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Sayyidah Fatimah keluarga Rasulullah yang nanti pertama akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat kemudian Sayyidah Fatimah berhenti dari menangisnya. Ini terkait dengan surat An-Nasr. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawali dalam surat An-Nasr itu dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan wal fath itu dan kemenangan, atau kemudian penaklukan Makkah. Jadi kalimat fath itu fathu Makkah, Makkah ditaklukkan.
Jadi Makkah ditaklukkan itu tidak melalui pertumpahan darah. Itu yang luar biasa. Meskipun Rasulullah SAW diusir dari Makkah, di tanah kelahirannya, karena Rasulullah SAW ingin dibunuh, itulah yang kemudian terjadi proses hijrah baginda Rasul SAW. Coba bayangkan, Rasulullah sudah dikepung nih, ingin dibunuh, tapi orang yang mengepung ini tak ada yang menyadari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Itu diantara mukjizat Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa lari dari kepungan orang-orang kafir Quraisy yang dahulu ingin membunuh Rasulullah SAW. Tapi belakangan kemudian Makkah ditaklukkan tanpa ada pertumpahan darah. Maka Allah menyebutnya idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, dan kemudian penaklukan Makkah. Lalu kemudian di dalam ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam dokumentasi Imam Bukhari dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana Umar yadkhuluni ma'a asyahi Badrin. Ketika sudah turun surat An-Nasr, pada waktu itu Sayyidina Umar memanggil aku bersamaan dengan para veteran perang Badar. Jadi para veteran perang Badar itu dipanggil oleh Sayyidina Umar. Dipanggil oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan khalifah yang kedua, ya. Ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Jadi yang dipanggil itu adalah veteran perang Badar. Jadi kalau kemudian presiden kita kedua siapa? Soeharto. Jadi Soeharto memanggil para veteran perang dahulu. Nah itu. Maka ini dipanggil oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ketika dipanggil oleh Sayyidina Umar, ternyata yang dipanggil orang-orang tua, veteran, lalu kemudian ada anak muda yang diajak oleh Sayyidina Umar masuk bersama dengan mereka. Dan anak muda itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi. Lalu kemudian seakan-akan sebahagian mereka ada yang tidak enak hati melihat anak kecil yang bergabung bersama dengan mereka. Ini kan orang-orang sepuh nih. Lalu kemudian ada anak 16 tahunan, lalu kemudian bergabung bersama dengan mereka. Dan dia cuma satu, dan itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian faqal lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun misluhu. Kenapa anak kecil satu ini bersama dengan kami? Sebetulnya kami juga punya anak yang seusia dia. Artinya kalau kemudian memang anak-anak yang 16 tahun itu dibawa, berarti anak-anak kami bawa juga. Kenapa? Karena ada Sayyidina Abdullah bin Abbas yang usianya 16-an tahun, pada waktu itu diajak oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi apa jawaban Sayyidina Umar? Innahu mimman ulimtum. Tentu kalau saya ajak Abdullah bin Abbas, seperti yang kalian tahu tentang siapa Abdullah bin Abbas. Selain dia keponakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah bibi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini orang yang dahulu didoakan oleh Rasul, dan doa itu tidak diberikan kepada para sahabat yang lain. Dan doa itu adalah Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas agama, ajarkan kepadanya takwil. Doa ini tidak Rasulullah berikan kepada siapapun kecuali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fada'ahum dzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Lalu kemudian sudah masuk bersama dengan para veteran perang Badar. Lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya. Apa kata Sayyidina Umar? Bertanya kepada para veteran perang Badar, "Ma taquluna fi qaulillahi azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath?" Menurut kalian bagaimana tentang pesan Allah di dalam surat An-Nasr yang idza jaa nasrullahi wal fath? Waktu itu Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak menjawab karena Sayyidina Umar meminta pendapat dari para veteran perang Badar. Lalu kemudian para veteran perang Badar, sebahagian mereka menjawab dengan kalimat amarona an nahmidallaha wa nastaghfirah inna idza nusirna wa futiha alaina. Bahwa surat An-Nasr itu Allah menyuruh kita untuk memuji Allah, untuk meminta ampun kepada Allah ketika kita diberi pertolongan, ketika kita mendapatkan kemenangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memuji, beristighfar ketika kemenangan itu sudah didapat. Itu pernyataan sebahagian para veteran perang Badar, meskipun sebahagian mereka tidak menjawab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar. Tapi jawaban mereka ini tidak memuaskan Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar melanjutkan pertanyaannya kepada siapa? Kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan kalimat akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apakah pendapatmu juga sama? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nasr itu adalah surat yang membicarakan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal surat An-Nasr dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir itu tidak ada berbicara ajal, tidak ada berbicara tentang kematian.
Tapi dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, surat An-Nasr ini berbicara tentang kematian. Itulah hebatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia bukan hanya sekedar paham makna tersurat, tapi juga makna tersirat. Sementara orang-orang veteran perang Badar, itu pahamnya hanya makna tersurat, yang tersiratnya tidak paham. Yang tersirat ini diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas karena doa Rasulullah, wa'allimhut ta'wil, ajalkan kepada mereka ta'wil. Ta'wil itu memahami Al-Quran di luar makna teks dari Al-Quran itu sendiri. Nah, itu kemudian disebut dengan takwil. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat ini tak perlu takwil, tapi ayat-ayat mutasyabihat itu yang perlu ditakwil. Contoh yang muhkamat umpamanya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ketika kalian hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan kalian sampai ke siku. Itu muhkamat, berbicara tentang hukum, jelas ayatnya. Tapi ada beberapa ayat yang kemudian perlu ditakwil. Kalau tidak ditakwil, itu berbahaya. Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Makna teksnya, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi kalau kita menisbahkan tangan kepada Allah, berarti menisbahkan sesuatu yang baru kepada zat yang qadim, dan itu tidak mungkin. Maka ayat yang mutasyabihat seperti ini, itu perlu ditakwil. Dan yang paham takwil itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di masa kalangan sahabat. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas memahami idza jaa nasrullahi wal fath, itu adalah ajal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu maka kata Sayyidina Umar, la a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak tahu bahwa kalau itu membicarakan ajal Rasul melainkan dari perkataanmu wahai Abdullah bin Abbas. Jadi Sayyidina Umar saja mengakui kehebatan Sayyidina Abdullah bin Abbas pada hal memahami surat An-Nasr, karena diantara yang tahu surat An-Nasr itu adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ketika sudah datang pertolongan Allah, kemenangan, penaklukan Makkah, maka engkau akan melihat orang yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbondong-bondong. Maka setelah Makkah itu ditaklukkan, luar biasa, banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun surat An-Nasr, beliau berada di Madinah. Ketika turun surat An-Nasr, karena banyak orang masuk Islam berbondong-bondong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ulang 2 kali. Jadi setelah mendapatkan kemenangan, nengok orang masuk Islam, Rasulullah senang, lalu kemudian Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau ulang 2 kali. Menariknya, setelah takbir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ja'a nasrullah wal fath, datang pertolongan Allah, datang pertolongan Allah sehingga Makkah ditaklukkan, datang kemenangan. Lalu kemudian ja'a ahlul Yaman, kata Rasulullah, datang ahli Yaman. Dan pada waktu itu kan para sahabat Yaman itu tidak begitu dikenal betul lah, kecuali mereka yang melakukan perdagangan. Kalau yang tak melakukan perdagangan, maka tidak begitu tahu tentang Yaman. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman?" Siapa ahlu Yaman yang engkau sebutkan wahai Rasul? Padahal berbicara tentang Makkah ditaklukkan, tapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan kalimat Yaman. Yaman itu ya negara Yaman, negara yang tempat tinggalnya Habib Umar. Nah, itu negara Yaman. Saat kemudian negara-negara lain tak banyak berperan kepada Palestina, justru Yaman mengirimkan tentaranya untuk kemudian melakukan bantuan kepada Palestina. Itu Yaman. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja ahlul Yaman. Lalu kemudian ketika sahabat bertanya siapa ahlul Yaman, kata Rasulullah, qaumun raqiqatu qulubihim. Ahli Yaman itu adalah orang yang hatinya lembut. Jadi Rasul menyebutnya orang-orang yang Yaman ini lembut hati. Jadi orang yang lembut hati berarti bagian dari orang yang secara tabiat itu adalah tabiatnya orang-orang Yaman. Jadi orang-orang Yaman itu Rasulullah sebut sebagai orang yang lembut hati. Maka Makkah itu memang terkenal orangnya kasar. Kenapa orangnya kasar? Karena selain padang pasir, padang pasir ini memang bicaranya juga harus keras. Memang orangnya agak lebih kasar. Madinah agak lebih lembut. Lebih lembut lagi adalah orang-orang Yaman yang disebutkan oleh Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu kalau punya teman orang Makkah, punya teman orang Madinah, punya teman orang Yaman, nah ini bisa kemudian kita membedakan. Tapi jangan satu, karena satu itu tak bisa menjadi tolak ukur. Maka kalau kita untuk melakukan penelitian, minimal berapa angketnya, Pak? Angketnya itu biasanya 100 paling tidak kan?
100 angket baru kemudian ada persentasenya. Satu itu tidak mewakili, maka satu itu biasanya disebut dengan oknum. Nah, itu kan. Karena tak bisa mewakili, maka secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang Yaman itu lembut hati mereka. Selain lembut, layyinatu tobaihim, watak mereka juga lembut. Hatinya tipis, watak mereka lembut. Hati tipis itu mudah menangis, lalu kemudian watak mereka itu lembut. Nah, itu orang Yaman. Kalau kita di Indonesia yang wataknya lembut, suka menangis, mudah tersentuh hatinya, orang mana biasanya, Pak? Orang Melayu. Iya pula. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Orang Melayu ini cakapnya keras sedikit, Pak. Karena dekat dengan pantai kan. Oi, balik. Kejap lagi. Ikan baru tersangkut jaring nih. Biasanya agak. Baik, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menyebutkan beberapa hal terkait dengan Yaman. Al-imanu Yaman. Kata Rasulullah, iman itu Yaman. Kenapa iman itu Yaman? Orang Yaman itu kan sebagian mereka tidak berjumpa dengan Nabi. Sampai Uwais Al-Qarni, orang yang dikenal oleh penduduk langit, itu tak berjumpa dengan Nabi. Tapi saat mereka tak berjumpa, mereka percaya. Nah, ini kan luar biasa. Kalau berjumpa percaya itu biasa. Tapi kalau tak berjumpa percaya, itu luar biasa. Maka beruntunglah kita umat akhir zaman tak berjumpa dengan Rasul, tapi percaya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling tidak secara iman kita termasuk orang yang mengikuti jejak orang Yaman yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, kata Rasulullah, "Man ajaba ilaikum imana." Iman siapa yang paling kalian kagumi? Nah, ini mungkin umpamanya bapak-bapak dengan seluruh pegawai PLN. Kira-kira iman siapa yang paling mantap di kantor nih? Pada waktu itu kata para sahabat, al-malaikah. Oh, keimanan yang luar biasa itu imannya malaikat. Karena iman malaikat itu kan grafiknya tak pernah turun. Kalau kita Bapak Ibu, naik turun, pasang surut. Nah, itu kan. Pasang surut. Tapi sekejap lagi naik nih Ramadan nanti kan. Wah, makanya Ramadan malam pertama itu tak ada masjid yang tak penuh. Akhirnya pengurus masjid pening, aduh tak muat masjid ini, nampaknya perlu dibesarkan ini kan. Rupanya cuma 3 malam. Setelah itu surutnya luar biasa. Kalau surutnya musim pasang Bapak Ibu, masih ada tahapan-tahapannya itu kan. Malam ada pasang paling besar, surutnya berlahan-berlahan. Tapi masjid kita ini surutnya wah luar biasa. Semua begitu cepat sekali itu. Pasangnya juga cepat, surutnya juga cepat. Jadi memang agak tak sesuai dengan konsep pasang surut, istilah laut itu kan. Ya, maka iman kita itu yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka wajar sahabat mereka kagum dengan iman malaikat karena tak pernah surut. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim." Kalau iman malaikat itu tidak pernah surut, mereka makhluk yang dekat dengan Allah. Jadi kalau dekat dengan Allah tak mungkin surut imannya, karena memang yang paling dekat. Akhirnya sahabat diam, mencoba mencari. Lalu kemudian mereka mengatakan al-anbiya, oh imannya para nabi. Karena imannya para nabi itu selalu bertambah. Iman nabi itu kan grafiknya bertambah terus. Terus. Itu imannya para nabi. Tapi apa jawaban Rasulullah? Wa kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kalau grafik mereka itu tambah imannya, karena mereka orang yang dibimbing oleh wahyu, kata Rasulullah. Mau turun wahyu. Mau turun grafik imannya, turun wahyu. Jadi akhirnya grafik iman Nabi itu selalu naik. Kita itu wahyu tak turun, dekat dengan Allah juga tidak, makanya naik turun iman kita itu. Lalu kemudian saat disebutkan para nabi, Rasulullah mengatakan ya wajarlah mereka dibimbing wahyu. Akhirnya sahabat diam. Coba cari lagi. Saat tak jumpa fanahnu ya Rasulullah, berarti kita Rasul dah tak ada lagi. Siapa yang mau disebutkan? Malaikat bukan, nabi bukan, ya kita lagi wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Wa kaifa la tu'minuna wa ana baina adharikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Aku ada di hadapan kalian, kata Rasulullah. Jadi kalau kalian beriman karena kalian nengok aku, kalian mendengarkan Al-Qur'an dari lisanku. Hanya sahabat diam. Karena mencoba mencari lagi sudah tidak ada. Saat mereka mencoba mencari lagi tidak ada, kata Rasulullah, keimanan yang perlu kalian kagumi adalah qaumun yaji'una min ba'dikum wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Kalian yang perlu kalian kagumi itu adalah orang yang datang setelah kalian. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku, mereka tak pernah mendengarkan Al-Quran dari lisanku, tapi mereka percaya dengan Al-Quran, dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita ini termasuk orang-orang yang 14 abad lalu Rasulullah sudah sebutkan tentang iman. Tapi kapan? Saat kita percaya dengan Al-Quran, mengimani apa yang ada di dalamnya, mengamalkan pesannya. Itulah. Makanya kata Rasulullah waktu itu, Yaman yang Rasulullah sebut, karena Yaman itu
memang sebahagian besar mereka tak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman. Wal fiqhu yamanun. Begitu juga pengetahuan fikih itu yaman kata Rasulullah. Wal hikmah yamaniyah. Hikmah itu juga yamaniyah. Hikmah itu ya kalimat-kalimat yang mengandung pesan, syarat pesan. Itu Rasulullah menyebutkan dengan kalimat yamaniyah. Yamaniyah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang ingin ketemu tokoh nih. Saat semua orang di usianya ketemu tokoh, lalu kemudian ada orang yang mampu menahan keinginannya, itu adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena menjaga ibunya. Ini kan luar biasa. Itu tak mungkin dilakukan oleh orang kalau Allah tak berikan hikmah kepada dirinya. Nah, itulah yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tentang orang-orang yang aman. Maka sampai sekarang Bapak Ibu, kalau dalam tradisi zahir itu yang hampir persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pakaian, yang masih menjaga itu orang Yaman. Ceklah dari beberapa negara yang menjaga kebiasaan Rasulullah itu ya orang Yaman. Rasulullah itu beliau diantaranya kalau pakai imamah. Imamah itu bukan yang dipakai dalam kerajaan Saudi atau Kuwait atau Qatar atau kemudian Dubai. Tidak, yang dipakai oleh orang Yaman yang diikat di sini tuh. Itu imamah. Itu yang masih pakai itu orang Yaman. Kalau orang Saudi kan cuma ditempelkan lalu kemudian letak belakang. Itu ditempelkan gini. Yang Rasulullah pakai tidak seperti yang dipakai oleh orang Saudi, tidak pula seperti yang dipakai oleh orang Mesir, lalu kemudian beberapa negara Timur Tengah lainnya. Tapi kemudian seperti yang dipakai oleh orang Yaman. Yang memakai itu orang Yaman. Dan Rasulullah itu kalau pakai jubah, beliau masih pakai kain di dalamnya. Dan yang pakai itu orang Yaman. Atau orang Indonesia lah sebagian yang pakai. Orang Indonesia pun pakai jubah kadang dah tak pakai sarung lagi kan. Ini masih pakai ini. Nah, itu makanya orang Yaman itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut setelah turun surat terakhir itu dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kemudian Rasulullah mengatakan datang pertolongan Allah, Mekah ditaklukkan, datang ahli Yaman. Nah, itu terkait dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah turun surat An-Nasr. Maka setelah turun surat An-Nasr, di antara yang Rasulullah sebutkan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Makkah ini ditaklukkan. Maka tak ada istilah hijrah lagi. Tidak ada istilah hijrah lagi. Yang ada jihadun wa niyah. Yang ada ya jihad dengan niyah. Maka kalau kemudian kita menyarankan orang-orang Palestina hijrah sajalah, ya enggak, mereka harus jihad. Karena sudah tidak ada hijrah lagi. Maka meskipun Mesir menyiapkan tempat, lalu kemudian tempat Putin mana Bapak Ibu? Rusia menyiapkan tempat, meskipun sebagian yang ada kan sipil yang hijrah. Bagi mereka yang mempertahankan tanah kelahirannya, sampai sekarang tidak hijrah, masih ada. Sudah berapa bulan peperangan Bapak Ibu? Mulai Oktober loh. Oktober, November, Desember, Januari, sudah masuk Februari. 5 bulan. Bapak Ibu, tentara-tentara Fatah 6 bulan itu masih punya stok makanan tidak? Masih sampai sekarang untuk tentaranya ya. Diembargo dari kanan, kiri, depan, belakang, masih hidup sampai sekarang. Masih bisa melakukan perlawanan. Kan sudah 5 bulan. Ini kan tak masuk akal kalau kita lihat. Dari mana kemudian dalam waktu lama loh peperangan 5 bulan itu. Sementara berapa yang sudah dihabiskan biaya oleh Israel untuk kemudian membiayai tentaranya itu. Sementara mereka sampai sekarang masih hidup itu. Makanya kan di antara orang yang Allah jamin itu siapa? Orang yang keluar dari rumahnya berperang, itu Allah jamin. Kalau hidup Allah berikan rezeki, Allah berikan kecukupan. Kalau mati adkhalahullahul jannah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bagi yang tidak perang, yang mana? Yang melangkahkan kakinya pergi ke masjid, Allah jamin kalau dia hidup Allah berikan rezeki, Allah berikan kecukupan. Kalau mati Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Kita tinggal ke masjid bukan berperang. Nah, mereka berperang. Nah, itu bedanya. Tapi jaminannya itu sama. Jaminannya sama, hidupnya Allah berikan kecukupan, Allah berikan rezeki, kalau wafat Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga. Maka termasuk pergi pengajian Ustaz. Iyalah, kan masjid nih, Pak. Ini dia. Datang ke masjid. Itu diantaranya, ini jamin Allah. Orang datang ke majelis ilmu itu juga fahuwa fisabilillah, hatta yarji, dia tetap dihitung di jalan Allah sampai kemudian dia pulang. Hidupnya Allah berikan rezeki, Allah berikan kecukupan. Ada Syekh Yasin Al-Padani Bapak Ibu. Syekh Yasin Al-Padani itu keturunan Padang, meskipun tak bisa berbahasa Padang. Dia bahasa Arab. Dia disebut dengan musnidud dunia. Orang yang secara sanad keilmuan dirujuk oleh orang dari penjuru dunia. Jadi kalau ke Makkah, dahulu tidak sah kalau tidak jumpa dengan Syekh Yasin dan tidak mengaji dengan Syekh Yasin. Ini luar biasa itu. Tapi tak bisa bahasa Padang dia. Meskipun nisbahnya Al-Padani, orang Padang.
tapi dia tidak bisa berbahasa Padang. Itu dirujuk semuanya. Kalau datang ke Mekah, meski harus jumpa dengan Syekh Yasin Al-Padani. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia datang ke Indonesia, saya lupa nama Bapak Ibu itu siapa dan keluarganya, biasanya beliau yang memfasilitasi. Jadi kalau ke Indonesia, pokoknya semua dia yang memfasilitasi. Dari tempat nginap, perjalanan, semuanya lah. Lalu kemudian tempat-tempat beliau menyampaikan majelis ilmu, itu selalu ada Bapak, siapa saya lupa pula namanya, itu yang memfasilitasi. Singkat cerita Bapak Ibu, Bapak yang memfasilitasi ini mau berkunjung ke Saudi. Karena ketika di Indonesia dia selalu difasilitasi oleh Bapak ini, maka dia ingin membalas. Membalas artinya ya namanya tamu kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Orang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka muliakan tamunya. Maka dia ingin membalas. Kata anak, ketika Bapak Syekh Yasin memanggil anaknya, tolong belikan mobil yang terbaru dan yang paling termahal. Kata anaknya, ayah dapat uang dari mana? Anak yang sehari-hari kan tak pernah menengok uang ayahnya itu kan. Pokoknya tengokkanlah dulu, nanti kalau sudah nampak yang paling mahal, bawakan brosurnya. Lalu kemudian ayahnya mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya dengan harga mobil yang paling termahal pada waktu itu. Itu dibelinya. Dan anaknya tak pernah menduga dari mana ayah itu dapat uang sebanyak itu. Nah, itulah diantara yang disebutkan oleh Rasulullah, diantara orang yang Allah jamin itu kalau hidup rezeki dan Allah kecukupan Allah berikan, siapa? Orang yang berada di, orang yang kemudian menambah pengetahuannya. Mungkin bapak-bapak punya pengalaman yang sudah membiayai anak sekolah. Pengalaman. Ketika anak yang kuliah 1 cukup, ketika yang kuliah 2 selesai, ketika yang kuliah 3 semuanya tercover. Padahal dengan jumlah gaji toh kalau naik juga tidak begitu banyak, tapi semuanya selesai. Maka ternyata Allah jamin ketika orang yang membiayai orang yang mencari ilmu saja Allah jamin, apalagi kemudian yang mencari ilmu. Maka dulu ada seseorang mengadu kepada Rasul. Rasul, adikku tidak mau bekerja, asik belajar terus. Saya terus yang disuruh bekerja. Dia tidak mau bekerja. Apa kata Rasulullah? La'allaka yurzaku minhu. Tahu tidak bahwa rezeki yang kau dapat karena engkau membiayai adikmu. Kalau engkau tidak membiayai adikmu, maka rezekimu akan berhenti. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu diantara yang Allah Subhanahu wa taala jamin. Sampai kemana nih ceritanya tadi ini? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kalau sudah mendapat pertolongan, maka keharusannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka tasbihlah. Tasbih itu memahasucikan Allah Subhanallah. Beristighfar itu ya memuji Allah itu ya tahmid. Di antaranya alhamdulillah. Lalu kemudian beristighfar ada kalimat Astaghfirullahaladzim. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menceritakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr, di dalam ruku, di dalam sujud beliau lebih banyak membaca kalimat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dia. Jadi ternyata pertolongan Allah ini kan tak mesti menang dalam peperangan. Di antara pertolongan Allah itu ketika Allah jaga kita sampai sekarang, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, itu pertolongan yang mahal. Maka kalau sampai sekarang Allah masih tolong kita, ketika kita berada di persimpangan jalan Allah luruskan, ketika kita pernah keluar dari rel Allah kebalikkan kita kembali, itu pertolongan yang mahal Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dibeli. Sampai kemudian Allah katakan kepada Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk liman ahbabta kepada orang yang engkau cinta. Maka itu yang paling mahal. Ketika itu sampai kepada kita, maka Rasulullah mengajarkan bertasbihlah, bertahmidlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, maka bacaan sujud dan ruku dalam bentuk ini itu di akhir usia Rasul. Di sebelumnya ya Rasulullah seperti yang dibaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Lalu kemudian di akhir baru Rasulullah menggabungkan tidak hanya tasbih, ada tahmid, lalu kemudian ada istighfar, sehingga include dalam sebutan subhanakallahumma rabbina wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu terkait dengan bacaan Rasulullah ketika ruku' dan ketika sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada tasbihnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, ada tahmidnya Allahumma ighfirli, ada istighfarnya. Itu 3 yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Kalau harus meringkas ya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau ingin panjang ya ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu dalam rukuk dan sujud. Kalau di luar rukuk dan sujud, apa yang Rasulullah banyak di menjelang beliau wafat?
beliau banyak membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di akhir-akhir sebelum kemudian beliau wafat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja. Kalau di awal penaklukan Mekah orang melihat masuk Islam berbondong-bondong, nanti di akhir zaman juga orang akan keluar dari agama Islam ini berbondong-bondong. Sama seperti dahulu waktu masuk Islam. Kapan keluar dari Islam berbondong-bondong? Ya saat Dajjal keluar. Dajjal itu tak ada tempat yang tidak dia singgahi. Semuanya dia akan lewati. Satu-satunya tempat yang Dajjal tidak bisa masuk itu adalah Makkah dan Madinah. Kenapa? Karena dijaga oleh malaikat. Nah, maka ketika itu Bapak Ibu, berbondong-bondong akan masuk ke Dajjal. Jadi akan semuanya ikut Dajjal itu. Karena Dajjal itu memperlihatkan di luar yang sesungguhnya dilihat oleh mata. Jadi pokoknya semua yang ditampakkan oleh Dajjal itu semuanya indah. Karena semuanya indah, pasti orang berbondong-bondong untuk kemudian ikut Dajjal. Nah, itulah diantaranya sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah membaca tasyahud akhir itu, kita berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu yang kita minta kepada Allah, karena itu tentu beratnya luar biasa. Dajjal itu luar biasa. Tak usah Dajjal sajalah. Sedangkan fitnah-fitnah yang lain aja luar biasa, orang mudah tergoda, apalagi kemudian fitnah Dajjal. Fitnah sembako kan tergoda kita kan Bapak Ibu. Ada sembako, ada apa lagi, macam-macam lah. Sebetulnya tak tergoda Pak Ustaz. Pas subuh tanggal 14 nanti tergoda pula. Kalau engkau milih saya 500 nanti ya. Serangan fajar. Nah, itu. Sedangkan itu saja kita tergoda gitu kan. Apalagi kemudian Dajjal. Karena yang Dajjal tawalkan itu tidak 500 lagi, tidak sembako lagi. Tak usah ditanya. Maka kita tak ingin bertemu dengan waktu itu. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa karena fitnahnya luar biasa. Itu Bapak Ibu yang saya bacakan pagi hari ini. Kita sambung dengan sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Baik, silahkan. Ya. Yang mau saya tanyakan Ustaz tadi di saat sujud dan rukuk. Ya. Doa di awal sholat dari kita, Allahumma baini wa baina Khotoya ya. Khotoya dan selanjutnya. Dan ada yang baca Allahu Akbar kabira. Nah, yang mau saya tanyakan, jadi pertama bahwasanya Allahumma baini itu adalah bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Apakah ini betul atau tidak? Sedangkan wajah itu sahabat yang didengar oleh. Jadi yang saya tanya, kebiasaan Nabi itu yang baca yang mana? Sudah itu kalau di saat sujud dan rukuk tadi, ada yang baca subhanakallah wa bihamdika Allahumma firli. Sedangkan sebelumnya Rasulullah baca subhana rabbiyal wa bihamdi. Nah, sekarang ini yang boleh dibilangkan lebih mendekati pada amalan Rasulullah. Baik. Sudah yang terakhir Ustaz, satu lagi. Masalah Dajjal tadi Ustaz. Baik. Ini Dajjal ini makhluk yang turun dari langit atau turunnya dari bumi seperti manusia? Baik, yang pertama tentang bacaan-bacaan Rasulullah di dalam sholat, doa iftitah, ruku, sujud, itu banyak sekali variasi dan redaksinya. Termasuk bacaan ruku dan sujud juga doa iftitah, itu hampir 10 teksnya. Dan semuanya hadis. Jadi kalau ingin membaca macam-macam itu, boleh membaca bukunya Imam Nawawi, namanya Al-Azkar An-Nawawiyah. Yang beliau langsung simpulkan dari hadis-hadis itu. Karena hadis itu Al-Quran juga tidak bisa dipahami begitu saja, melainkan orang yang pada dirinya ada derajat mujtahid. Sehingga ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu mujtahid. Sehingga di dalam fikih
itu 4 mazhab itulah yang diakui, diakomodir di seluruh dunia. 4 itu. Karena mereka bukan hanya paham teksnya, tapi mereka juga paham makna tersirat, sehingga mereka punya keilmuan untuk menghasilkan hukum dari yang mereka baca. Kata Imam Nawawi, banyak bacaan-bacaan itu tadi, sehingga beliau mengatakan kalau harus memilih, pilih yang mana. Kalau dalam bacaan rukuk dan sujud, pilihlah subhanallahil azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ada tambahan wa bihamdih. Itu kalau harus memilih. Kalau punya kesempatan baca semuanya bagus. Tapi baca semuanya ini tidak dianjurkan untuk imam. Dianjurkan untuk orang yang sholatnya sendiri. Maka meskipun kita sholat sendiri membaca subhana rabbil azimi wa bihamdi, lalu kemudian ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu tidak apa-apa. Dianjurkan. Kenapa dianjurkan untuk membaca semuanya? Kalau waktu memungkinkan. Kalau tidak, paling tidak kita bagilah dari rukuk dan sujud kita, ada bacaan-bacaan rukuk dan bacaan-bacaan sujud yang Rasulullah baca, kita baca. Karena ada bacaannya nanti subhanal malikil quddus, ada juga itu di antara bacaan tasbihnya. Bahkan bacaan i'tidal Rasulullah tak pernah buat, tapi sahabat membuatnya. Ketika sahabat membuatnya, yang dilakukan oleh sahabat itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu Rasulullah tak pakai doa i'tidal itu, tapi dibaca oleh sahabat. Dan Rasulullah ketika selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa yang tadi baca itu? Diam semua sahabat, sampai Rasulullah ulang 3 kali. Baru kemudian orang itu sambil takut mengangkat tangannya, berharap aku mengangkat tangan ini ada kebaikan nanti yang Rasulullah berikan kepadaku. Ternyata kata Rasulullah, kalimat yang kau ucapkan tadi diperebutkan oleh bid'un wasalasuna malaikatan, diperebutkan oleh 30 lebih malaikat. Siapa di antara mereka yang akan membawa pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kita tidak membandingkan mana yang paling benar, mana yang dilakukan oleh Rasul, karena Rasulullah itu melakukan semuanya. Dari mana Rasulullah melakukan semuanya? Rasulullah rukuk dan sujudnya dalam sholat sunnah itu berbanding lurus dengan berdirinya. Padahal berdiri Rasulullah, kata Sayyidina Hudzaifah, dalam sholat tahajud beliau, 1 rakaat beliau membaca 3 surat, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Kira-kira berapa lama rukuk dan sujudnya Rasul? Makanya itu diantara yang Rasulullah SAW baca. Jadi kita kalau Imam Nawawi kan jelaskan, termasuk wajjahtu, lalu kemudian Allahumma ba'id, pilih yang mana? Kalau Imam Nawawi itu menjelaskan pilih yang wajjahtu, kata beliau. Termasuk nanti kunut, kalau harus memilih yang mana dengan beraneka ragam kunut. Itu ada beberapa keterangan yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mungkin itu Pak, karena saya tak banyak buat bukunya, jadi saya tak bisa pula membacakan secara utuh. Itu diantara yang saya ingat. Allah. Baik, silakan. Oh, yang terakhir Dajjal. Dajjal itu sahabat yang pernah berjumpa dengan beliau cuma 1, namanya Tamim Ad-Dari. Kenapa Tamim Ad-Dari ini berjumpa? Tamim Ad-Dari itu 1 di antara 40 orang yang terdampar di sebuah pulau saat gelombang besar, dan dia 1 di antara penumpang kapal itu. Jadi terdampar di sebuah pulau. Jangan bayangkan kapal dulu ada mesinnya, Pak. Jadi kapal itu ya dulu pakai apa namanya itu? Layar, pakai layar itu tadi. Terdampar di sebuah pulau. Akhirnya di sebuah pulau itulah ada Dajjal. Sebuah pulau itu dalam keadaan terikat. Di antara sahabat yang tahu itu Tamim Ad-Dari. Ketika Tamim Ad-Dari masuk Islam, dia ceritakan kepada Rasul, dan Rasulullah membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Itu terkait dengan Dajjal. Apakah turun dari langit? Tidak, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sudah ada di sebuah pulau. Pulau inilah yang orang sekarang sibuk mencarinya, termasuk orang-orang Eropa yang tidak percaya dengan Tuhan Allah, tapi dia mencari seperti yang Rasulullah sebutkan. Sehingga di antara yang dilakukan oleh orang Israel, menyiapkan tentara yang akan mendampingi Dajjal. Sudah menyiapkan itu. Mereka percaya itu. Mereka percaya itu dan sudah menyiapkan sampai masanya nanti dia akan lepas dari rantainya. Pulau inilah yang sibuk orang mencarinya, dan tak ketemu sampai sekarang untuk mencari Dajjalnya itu tadi. Tamim padahal Rasulullah yang menceritakan, dan ditimbulkan oleh Tamim Ad-Dari, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak akan lepas sebelum masanya nanti lepas. Kapan masanya lepas? Ketika sudah tidak ada azan kita dengar, ketika sudah tidak ada orang mengatakan Allah, Allah, Allah. Nah, itu nanti. Menjelang itulah dia Allah akan lepas. Itulah nanti baru turun Imam Mahdi, baru kemudian turun Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Mungkin itu Bang yang bisa saya jawab. Baik, silakan Bang. Masalahnya Ustaz, serangan fajar ini tadi Ustaz. Kalau sudut pandang Ustaz kadang sebagian kan juga mengatakan kalau diberi terima, ya kan? Jadi walaupun tidak memilih, tapi kalau di segi agama kita kan juga sudah menjalan, tidak boleh memberi dan menerima kan tetap berdosa. Berinya ada kesepakatan tidak? Kalau hanya diberi saja ya tidak apa-apa. Saya beri, pilih saya. Itu kan kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada kesepakatan tidak? Kalau ada kesepakatan ya jangan diterima. Karena kita menyepakati sesuatu yang tidak boleh disepakati. Ya kan? Kan tak boleh itu menyepakati saat kita diberikan kebebasan. Justru kita ikat dengan uang 300.000, 200.000, 500.000. Kan kita yang mengikat kebebasan kita sendiri itu. Jadi umpamanya kalau misalnya tidak kita ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan ya ada masalah. Ini diberi saya nih, iya. Tapi nanti bapak tolonglah cocok suara saya. Itu lain lagi ceritanya. Jadi keluarga umpamanya Anda menerima saja. Keluarga diterima ini kita sudah menerima, kita tinggal tahu juga kan kalau diterima kita kan ada sepakat. Tinggal digeser saja Pak. Banyak kota amal yang kosong, banyak pinggir-pinggir orang yang payah. Ada masalah mudah tuh. Kalau ada duit mudah Pak, yang tak payah itu tak ada duit. Baru payah. Kalau duit udah sampai senang aja kita nak pakai kan. Itu dia. Maka duit itu menggoda Pak. Apalagi yang merah. Satu agak-agak tergoda lah. Kalau udah 3, 4, 5 itu semakin tergoda gitu kan. Allah. Itu Allah mungkin itu Pak. Jadi karena rezeki itu memang Allah tanya dari mana kita dapat. Jadi dapat itu kan kita guna. Kalau sekarang Bapak dapat per bulan, Allah tanya jelas, saya absen ya Allah setiap pagi, balik petang, ada kerjaan yang saya buat itu kan. Kalau pas nyoblos itu tadi nanti gimana cara kita jawab di pengadilan Allah? Oh, tak terbayang kita cara jawabnya gimana. Ini 2024 kemarin ada orang fajar-fajar datang ke rumah ya Allah. Wah, alaka uzun, punya alasan kenapa engkau menerimanya? Kita tidak mau mati, duit ada. Gimana cara kita menyampaikan alasan kita di pengadilan Allah? Oh, tak bisa kita menjawab. Oh, berat. Maka di antara pekerjaan yang paling berat itu ya pekerjaan 3 bulan menjelang pemilu. Nah, itu kan berat itu. Ya, berat. Kan banyak orang yang kerjanya 3 bulan selesai itu udah selesai kerjaannya kan. Itu sangat berat sekali. Allah alam. Mungkin itu sederhana yang bisa saya jawab. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pagi hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.